Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala berkat, kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi adong masada perempuan nama nangi-nangi, namar goar si Lydia, sian huta Tiatira, pertiga-tiga abid hasubba, na daulat roha tu debata, jadi dibukai Tuhani marohana, gabe diparatiati humma akka nahinatahon ni si Paulusi, isima sahatna. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini berkisah tentang seorang pengusaha yang bernama Lydia dari kota Tiatira. Dia bersedia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Namanya seorang pengusaha, dia pasti memiliki kemampuan finansial yang baik. Kemudian setelah dia mendengar firman Allah, dia memberikan dirinya dengan imannya. Dia mau mempercayai Allah dan menjadi bagian yang terutama baginya. Tuhanlah yang membuka hati Lydia untuk mau mendengar dan merespons pesan Paulus, sehingga akhirnya Lydia mau percaya dengan imannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bertelinga tetapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang-orang yang sehat yang tidak tuli memiliki telinga yang lengkap bahkan sehat diberikan oleh Tuhan, tetapi belum tentu mau mereka mendengarkan suara
Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar mendengar. Manusia, kita seluruhnya juga harus mau memberi respon melalui perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah gunanya telinga untuk mendengar firman Tuhan. Maka iman kita akan semakin bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, dalam Roma dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa setiap orang diajak agar tidak lagi mengeraskan hatinya dan mau membuka hati untuk mendengar firman Allah dalam hidupnya? Ternyata seseorang yang mau membuka hatinya bagi Allah, maka dia akan merasakan ada perubahan besar karena Allah berkuasa di atas dirinya. Ketika kita mau memberikan, membuka diri kita, mau mendengar firman Tuhan, maka kita akan melihat ternyata ada perubahan besar karena Allah yang berkuasa di atas diri kita. Sama seperti Lydia dalam firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yang sudah membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Pada akhirnya memperoleh banyak perubahan besar dalam kehidupannya. Hal ini memiliki arti bahwa setelah membuka hatinya terhadap Allah, Lydia kemudian memberikan dirinya untuk melayani sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membuka hati terhadap firman berarti bukan hanya mengubah pemahaman kita mengenai hidup, namun juga menggerakkan hati kita untuk mengubah cara hidup kita berubah menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, sebagai orang percaya, jangan lagi keraskan hati kita, namun biarkan Allah mengubah kita menjadi lebih baik. Firman Tuhan untuk kita, Tuhan membuka hatinya, membuka hati Lydia sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama, dia mau mendengar firman Tuhan, kemudian dia membuka hatinya, kemudian dia memberikan dirinya untuk dibaptis dan dia mau melayani sesamanya. Demikianlah juga kita. Telinga diberkati, diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan membuka diri kita menerima firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Engkaulah ya Bapa yang mengajari kami untuk boleh melakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menerima Engkau, kami boleh semakin memperdalam pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa, ampunilah kami ya Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.